Oke pemirsa, tentunya kita kembali lagi di segmen akhir kayak. Kita sudah berada di segmen akhir. Gak terasa ya selama Iya, padahal masih mau berbincang nih sama Bapak, mau ambil ilmu dari Bapak yang lebih luas lagi. Mau digali ya, dipacul-pacul sedikit. Aduh, gali tanah, bukan ya? Oke. Tentunya gali ilmu. Betul. Nah tadi kan kita sudah dengar bagaimana Bapak akhirnya memutuskan untuk memulai karir di dunia bisnis. Nah sekarang kita pengen dengar lagi nih jatuh bangunnya. Yang paling utama yang paling pengen kita dengar karena biasa ceritanya orang tuh pasti beda-beda ya kan. Ya. Nah kalau bintang tamu kita kali ini kira-kira seperti apa? Seperti apa jatuh bangunnya ya? Silakan Pak. Oke. Jadi memang kita memulai bisnis pasti semua orang akan merasakan yang namanya tingkat klimaksnya itu adalah ketika dia mengalami tantangan. Tantangan inilah yang membuat kita sebenarnya. Tapi saya dari dulu Mbak, saya itu paling suka kalau saya hadapi itu yang sulit-sulit. Sulit-sulit ya. Aduh kalau saya kabur. Iya. Kalau orang lain kan sulit kabur. Kalau saya hadapi, saya justru itu yang menjadi tantangan saya yang harus saya selesaikan. Tapi memang ketika itu saya hadapi dan saya orangnya pantang menyerah dalam dunia dalam apapun yang saya dapat sejak karena mungkin didikan orang tua ya. Kita dididik itu mungkin ketika kita melakukan suatu kerjaan itu tidak boleh kembali kalau belum berhasil. Itu didikan orang tua. Yang kedua orang tua itu mengajarkan bahwa harus jaga kepercayaan. Nah, itu. Sehingga modal nekat seperti ini sering dilakukan dan sampai saya pernah kena kayak penyakit asam lambung ya. Asam lambung. Itu 2 kali. Karena tukang mau gajian, tidak ada uang, semen mau dibayar, belum ada uang yang masuk, harga tanah sudah mulai diminta, para pemilik tanah, sehingga titik klimaks inilah kadang memang harus menjadi kita kadang pusing. Iya, sampai muncul penyakit Pak ya. Sampai muncul penyakit. Tetapi saya berpikir bahwa semua solusi pasti ada jalan keluarnya. Muncul masalah pasti ada jawabannya. Satu, bahwa jangan hindari masalah, hadapi dan lakukan komunikasi dengan cara baik, yakinkan mereka bahwa apa yang kita lakukan ini dan bisa menyelesaikan dan bisa membayar hak dan kewajiban kita. Nah itu kemarin kan Bapak banyak sekali apalagi sampai ke nama ya Pak, itu jalan pintas yang akhirnya Bapak pilih pada saat itu apa Pak? Dalam pintasnya adalah bagaimana rumah yang kita jual ini laku, ya caranya adalah harus turunkan harga. Jadi namanya ada harga, jadi contoh Diamond Alpha, dulu kan harganya itu adalah masih 350, saya itu jual 250. Wow. Jadi 250 jual supaya laku, karena mendapatkan modal itu kan susah. Jadi harga tinggi kita jual rendah, sehingga orang tertarik. Nah inilah yang kita pakai untuk bisa menyelesaikan masalah tadi. Untuk karyawan-karyawannya Bapak. Oke. Nah pada saat itu Pak, apakah ada gitu yang Bapak rasa tantangan paling berat dalam hidup Bapak selama menempuh karir sebagai seorang pengusaha? Kalau tantangan itu saya pikir biasa. Mungkin karena kita dari sebelum tadi ya, kehidupannya memang dari bawah, sehingga apa yang kita dapatkan sebenarnya justru kita menganggap bahwa ini yang lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Kalaupun ada masalah itu biasa lah. Karena memang kita di kampus juga sudah dididik sebagai seorang yang bagaimana menyelesaikan masalah ketika ada masalah. Gitu. Jadi saya anggap tidak ada yang memang yang urgen lah, atau yang sampai stres berat gitu. Paling pikiran sampai ke bawah penyakit tadi itu penyakit. Itu yang masalah Pak. Pikiran aja. Iya, oke Pak. Dari tantangan kemudian jatuh bangunnya Bapak itu apa sih pelajaran yang Bapak ambil? Kalau pelajaran sih alhamdulillah sangat banyak. Pertama adalah bahwa kita berbuat baik itu pasti kita akan dapatkan juga hasilnya. Hikmahnya juga. Hikmahnya. Yang kedua, kalau kita berusaha maksimal, pasti kita akan dapatkan hasilnya. Yang ketiga adalah bahwa hidup ini memang harus kita memulai. Harus kita memulai.
Jangan akhir ya. Jangan akhir. Kalau Oke, akhir beda lagi dan ceritanya. tadi kan memang Bapak juga sempat singgung bahwa memang Bapak itu orangnya adalah pantang menyerah, dan itu memang hasil didikan dari orang tua Bapak juga. Nah, sebenarnya pesan yang paling Bapak ingat dari dulu hingga saat ini dari orang tua itu apa tuh, Pak? Pertama adalah kita harus Optimis. dalam hidup ini, karena tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Oke. Nah, dari berangkat dari situ, makanya di depan saya itu apapun yang saya lakukan, padahal orang dekat saya itu pernah berkata gini, kok mau bisnis tapi kemampuannya tidak sesuai. Ya. Ini kan fakta, Heeh. ini fakta. Tapi yang membuat motivasi saya bahwa kalau ini masuk akal, kalau ini adalah menguntungkan, orang lain pasti mau untuk menyumbangkan modalnya untuk bergabung. Jadi itu yang Bapak pegang hingga saat Betul. ini. Dan akhirnya ucapan dari orang tersebut dijatuhkan ya Ya. dengan Itu teman saya. oh teman Bapak ya. Itu teman saya. Alhamdulillah sekarang dia setiap pengapalan dan pertonnya dari hasil yang kapur saya itu dia dapat. Alhamdulillah Pak ya. Saya hitungkan per ton dia, ya, untuk menghargai bahasa dia tadi. Tuh. Karena saya anggap itu adalah motivasi. Ya, Oke Pak. Jadi ini kan Pak sudah mau melaunching ini apa ya? Startup program. Apa ada lagi nih rencana ke depannya Pak? Saya mau bangun kawasan di Kota Kendari ini. Mau bangun lagi kawasan. Ya. Rencana saya mau bangun perumahan yang luasannya itu adalah 25 hektar, yang lebar jalannya itu adalah 40 meter. Kemudian ukuran tanahnya itu adalah, kalau di Kendari kan bangun rumah biasanya kalau Bapak beli rumah kan sempit, tidak ada parkir mobilnya. Iya, tinggi di atas Pak, bukan ke Walaupun samping. subsidi, tuh, tapi kan kasihan orang, ada pengembangan ke Iya. depan ketika dia punya anak. Mimpi saya ke depan itu adalah bangun perumahan untuk subsidi atau rumah sangat sederhana, itu minimal tanahnya 10 kali 15. 10 kali Pak. Ya, itu mimpi saya ke depan. Dan di dalamnya ada mall, ada rumah sakit, ada sekolah, pokoknya di dalam fasilitas lengkap. Lengkap ya. Dan tentunya kita harus mendoakan ya agar apa ya? Terlaksana. Tercapai Amin. impiannya Bapak. Oke Pak, terakhir Pak, harapan kedepannya untuk Bapak juga diri sendiri mungkin untuk tetap kuat, tetap semangat, dan juga untuk usaha Bapak kedepannya seperti apa? Silakan Pak. Ya, terima kasih Sultra TV yang berbahagia. Saya sangat berharap bahwa bisnis ini harus terus maju, tidak boleh berhenti, dan alhamdulillah dengan yang didapat sekarang ini adalah tinggal memanage, ya. Dan ke depan kita coba buktikan bahwa Diamond Alpha ini bukan hanya di daerah Sulawesi Tenggara, Amin. tapi juga berada di provinsi-provinsi lain, bahkan di Amin. ibu kota negara di Jakarta. Amin. Tentunya doa kita harus juga menyertai Bapak nih. Betul. Hal-hal positif ya. Benar. Oke, tidak terasa ya kita sudah menemani teman-teman yang ada di rumah, tentunya dengan bintang tamu yang sangat luar biasa sekali hari ini ya Sulaiman ya. Bapak siapa ya? Lupa lagi. Bapak BJ. Itu nama gaulnya Bapak ya? Nama gaul. Oke. Nama gaul ya. Jadi abis ini kita harus lebih akrab lagi sama Bapak BJ ya. Amin. Biar lebih akrab. Supaya bisa ditarik lah sedikit-sedikit. Aduh, orang dalam, Boh. Oke, akhirnya saya Adriana Nur Fatihah Dan saya Lada Sulaiman. beserta kru kita yang bertugas hari ini pamit undur diri dan hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.